melewati quarter life crisis dengan cara menemukan keseimbangan dan arti hidup. Hai kamu yang berusia 20 tahun, selamat datang kembali di Sedikit Lebih Baik. Terima kasih sudah tertarik menonton video ini. Kuharap kamu yang menonton video ini bisa mendapat jalan keluar dan sedikit lebih baik. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak dari kita, terutama untuk kamu yang berusia 20 tahunan, yaitu quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Bagaimana kita bisa melewatinya dengan baik? Mari kita bahas bersama-sama. Namun, sebelum jauh ke sana, kamu perlu mengetahui gejala-gejala yang akan hadir pada dirimu. Dan sejauh mana gejala itu hadir. Jika kamu merasakan apa yang aku sebutkan, bisa jadi kamu termasuk di dalamnya. Yang pertama, merasa bingung terhadap masa depan. Cenderung sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan pilihan terkait dengan masa depan. Merasa kurang termotivasi untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Merasa terjebak dengan keadaan yang tidak disukai. Khawatir tertinggal dengan teman sebaya dan merasa sendiri. Itu tadi ciri-ciri dari gejala quarter life crisis. Jika kamu merasakan dari salah satunya, kamu harus mendengarkan video ini dengan lengkap. Di sini ada 5 bagian cara untuk melewati quarter life crisis. Bagian pertama, mengenali quarter life crisis. Pertama-tama, apa sih quarter life crisis? Quarter life crisis adalah fase di mana seorang pada usia sekitar 18-30 tahun merasa khawatir, bingung, tidak memiliki arah, dan overthinking akan masa depan. Fase ini adalah masa di mana banyak dari kita merasa kebingungan, stres, dan bahkan kehilangan arah di pertengahan perjalanan. Tapi jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Banyak orang melewati fase ini, dan percayalah pada dirimu sendiri, kita bisa mengatasi perasaan tersebut. Bagian kedua, menemukan arti hidup. Pertanyaan besar yang sering muncul selama ada di fase quarter life crisis adalah, apa tujuan hidupku? Setiap malam sebelum tidur selalu berkeliling di dalam kepala tentang pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan atau pertanyaan tentang masa lampau yang sudah dilewati dan menjadi penyesalan. Ini sangat wajar di umuran kita sekarang, dan sebenarnya ini adalah kesempatan bagus untuk merenung dan mengeksplorasi minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi kita sebagai anak muda yang siap melanjutkan hidup di fase-fase selanjutnya. Ingatlah, tidak perlu terburu-buru menemukan jawaban. Yang penting adalah menikmati setiap prosesnya. Bagian 3, mengelola
kala tekanan sosial. Pada bagian ketiga ini, yang harus kita sadari adalah kita hidup di dunia ini tidak sendirian, melainkan banyak juga manusia lain yang hidup di sekitar kita. Quarter life crisis seringkali dipicu oleh tekanan sosial seperti ekspektasi keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Penting untuk mengenali bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri. Jangan takut untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan visi dan nilai kita sendiri. Ini adalah hidup kita, bukan milik orang lain. Belajarlah untuk tidak mendengarkan omongan orang lain. Belajarlah untuk menganggap omongan orang lain sebagai angin berlalu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini adalah bentuk sifat bodoh amat yang menguntungkan untuk kesehatan mental. Bagian 4. Stress release. Percayalah bahwa quarter life crisis dapat membawa dampak negatif pada kesehatan mental jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari sahabat, keluarga, atau bahkan seseorang profesional jika diperlukan. Stress release terbaik adalah bercerita kepada orang terdekat kita. Ceritakan semua keluh kesah, semua isi kepala yang penuh, dan siap untuk dikeluarkan agar tidak penuh dan berdampak buruk bagi kesehatan mentalmu. Mintalah hanya untuk didengarkan, karena sejatinya kamu sendiri sudah tahu jalan keluarnya. Hanya saja kamu butuh tempat untuk berkeluh kesah. Merawat kesehatan mental adalah langkah penting untuk melewati masa sulit ini dengan lebih baik. Bagian 5. Menerima perubahan dan mencintai diri sendiri. Tetaplah mencintai diri sendiri dan siap untuk terbuka terhadap perubahan. Quarter life crisis mungkin membuat kita merasa terombang-ambing, seperti di tengah lautan luas. Setiap malam susah tidur, bangun tidur tidak fresh, lesu setiap hari. Namun, ini memang bentuk proses yang dihadapi di usia 20 tahunan. Tetapi, seringkali ini adalah waktu yang berharga untuk tumbuh dan belajar. Ambillah hikmah dari setiap pengalaman. Setiap perjalanan hidup, baik itu sukses atau kegagalan, jangan pernah putus asa dalam setiap proses. Terima semua keadaan dan evaluasi setiap hari tentang apa yang kamu lakukan hari ini dan seterusnya. Pasti kita semua segera melewati quarter life crisis yang menyulitkan ini dengan cara belajar dari apa yang terjadi di masa lampau, bersiap di masa yang akan datang, menerima setiap apa yang terjadi di hari ini, belajar mencintai diri sendiri, dan bersiap menjadi manusia-manusia hebat. Jadi, itulah beberapa cara mengatasi quarter life crisis. Ingatlah, ini perjalananmu sendiri dan tidak ada resep yang benar atau salah. Temukan keseimbangan, temukan arti hidup, dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali.